wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebelum dimulai alhamdulillah ya, supaya barokah ya. Ini belajar untuk ikuti sunnah ya. Sop depan dipenuhi dulu, baru berikutnya ya. Kalau sunnahnya itu masuk di tempat sampainya majelis, sampainya di mana sop depan masih kosong, depan dulu, sop baru penuh, baru sop berikutnya. Dibiasakan nyunah biar barokah. Tinggalin lupa tidak ngecas ini buat sak jam orang lupa tadi tidak dicas. Kalau ini ada colokannya enggak? Ya, ya chargernya tonjengan sama Ustaz Irwan tadi. Baik, kita lanjutkan, kita mulai saja ya. Alhamdulillah untuk pagi hari ini bisa berjumpa kembali, mudah-mudahan pertemuan kita diridhai oleh Allah Ta'ala ya. Untuk memanfaatkan waktu ya, udah telat seberapa jam, 15 menit, 14 menit ya. Bab manit tola'a fi baiti qaumin. Nggih niku nggih. Bab tentang orang yang melongok. Cara wong Jawa nginjen nggih. Fi baiti qaumin, pada rumahnya satu kaum. Fa faqau ainahu. Lantas dia mencukil apa merupakan faqau ini ya. Ainahu matanya orang yang nginjen, yang ngelongok. Fala diyatalahu, maka tidak ada diat, tidak ada tebusan, tidak ada denda atas untuknya. Jadi kalau ada orang babnya ya nginjen rumahnya orang lain terus dicolok pakai paku atau pakai apa ya, matanya meletus matanya rusak, itu tidak ada diat, tidak ada tebusan, ora perlu dibayar, karena yang punya mata itu yang salah. Tidak boleh orang nginjen-nginjen rumahnya orang lain ya, gitu. Itu babnya ya. Tidak usah nebus. Jadi ya tergantung apa namanya, kalau orang itu siapa yang salah gitu ya. Kalau yang salah yang punya mata ya gratis. Tapi kalau yang salah yang mukul ya lain ceritanya ya. Makanya tempo hari kalau ada ini orang jarang gelut ya, kelahi, jarinya digigit, cuakot, tawarik, sing rampal giginya bukan jarinya.
Terus yang punya gigi nuntut, gigi saya lepas, minta ganti rugi. Tidak ada ganti rugi. Masa jari ke temanmu kamu gayami dimakan kayak apa? Kayak sapi gayami dami gitu apa piye? Gitu ya. Tidak ada tebusan, tidak ada denda untuk itu karena yang salah yang punya tangan. Demikian biasa ini ya. Kalau yang salah yang punya mata, matanya hilang ya wis. Itu bebas tuntutan. Hadis 6900. Qala hadatsana Abul Nu'man. Qala hadatsana Hamad bin Zaid. Qala an Ubaidillah bin Abi Bakar bin Anas. Qala an Anasin radhiyallahu anhu. Qala anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, ittala'a, dia mengintip, melongok atau melihat, min juhrin, dari satu lubang, bi ba'di hujari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pada sebagian dari kamar-kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilaihi, maka beliau berdiri kepadanya, kepada orang yang melongok atau ngintip tadi, bimiskos, dengan miskos. Miskos itu apa, ujungnya anak panah yang lebar gitu, panjang, besinya itu loh. Jadi tajamnya apa, anak panah ya. Au bimasakis, dengan masakis jamaknya miskos. Wa ja'ala, dan beliau berbuat yahtiluhu, mengintainya, lihat unahu, untuk menusuknya, diintai mau ditusuk apa namanya, matanya. Itu. Jadi beliau berusaha atau memperdayakan untuk orang yang nginjen di rumah beliau, mau di apa, tusuk pakai tajamnya ujungnya anak panah itu, tusuk anak matanya, jerat itu bolong sih. Kalau saja kena itu tidak mengapa, boleh orang menusuk mata orang yang nginjen di rumahnya orang ya. Dicepai paku, jeb panjang ya, kasih garan, matanya colepasnya matanya cerot gitu, biar matanya tidak untuk nginjen-nginjen. Nah, kenapa ya? Di situ nanti di hadis berikutnya ya, kenapa begitu ya, kita lihat hadis berikutnya. Hadis 6901. Qala hadatsana Qutaibah. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala hadatsana Laisun. Qala an Ibnu Syihab. Qala anna Sahlab bin Sa'din As-Sa'idi akhbarahu anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, ittala'a bi hujrin, dia melongok atau mengintip dalam satu lubang, fi babi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a, dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada midron. Midron itu ikatan hadidah, jadi besi yang satu biasa untuk menyisir rambut. Napa namanya, kenapa? Suri tapi yang dari besi ya, apa, sisir besi, jadi suri yang dari besi. Gue juga timur rambut ya, suri tadi samanya yang tajam besi untuk apa, sisir untuk nyisiri rambut ya, yang yahukku bihi ra'sahu, untuk menggaruk dengannya ra'sahu, kepalanya, jadi enggak ada kepala segini, nyisiri tumo. Falamma ra'ahu, maka tatkala melihat kepada dia, kepada Rasulullah SAW, qala, bersabda, lau a'lamu, kalau saja aku tahu,
annaka tantadiruni, bahwasanya kamu itu melihatku. Nginjen dari sini. Tantadiruni nadoro juga ya. Ini kadang-kadang nunggu ya. Jadi maksudnya di sini melihat ya. La ta'antu bihi fi ainaika. Sungguh aku tusuk dengannya di dua matamu. Ainaika apa ainika sebagian gitu. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama sesungguhnya su'ilal idhnu, dijadikanlah izin, maksudnya permintaan izin itu mingki balil basor, dari arah pandangan. Jadi kalau orang masuk rumah itu disuruh salam ya, disuruh salam itu disuruh salam itu kenapa? Karena supaya tidak melihat sesuatu yang tidak layak. Jadi su'ilal idhnu min kibalil basor, dijadikanlah izin, boleh masuk atau permintaan izin ya, baik permintaan apa izin dari masuknya itu sendiri, itu dari arah penglihatan. Jadi assalamualaikum, ojo nginjen sik, nginjen terus assalamualaikum, uangnya enak iki ya, tidak boleh begitu ya. Jadi dijadikannya izin atau syariat minta izin atau kemudian diizinkan itu dari arah penglihatan, maksudnya jangan sampai orang melihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat, misalnya melihat aurat ya, atau yang lain-lain yang tidak layak untuk dilihat gitu. Sebab rumah itu memang untuk ya, untuk bersembunyi antara lain ya, untuk jadi kalau di rumah ya, di rumah kan tertutup ya, supaya orang tidak ada yang melihat gitu, tidak ada yang melihat sesuatu yang dianggap rahasia atau yang tidak layak untuk dilihat gitu. Jadi walaupun rumahnya keluarga, walaupun rumah saudara ya, itu ya tetap saja harus apa, izin. Sebab walaupun di rumah cuma ada mahramnya, orang mahram kan juga melihat terbatas ya, terbatas, tidak boleh melihat aurat secara khusus ya. Itu tentunya orang kadang-kadang baru ganti pakaian apa dan sebagainya kan, tentunya ya supaya orang tidak melihat, kecuali kalau suami istri tidak ada aurat ya tidak ada masalah, suami istri saja, tapi selainnya tidak boleh. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, bapaknya dengan anaknya, laki-laki dengan perempuan ya, itu tidak semua boleh melihat, tidak bebas. Jadi kalau suami istri ya tidak ada masalah, hanya suami istri saja gitu, yang dulunya haram terus jadi bebas ya, itu pakai apa ya, tentunya syarat dan rukunnya harus dipenuhi dulu. Hadis 6902, qala hadatsana Ali bin Abdillah qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Abu Zinad qala anil A'raj qala Nabi Hurairah qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, bersabda Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim ini gelaran untuk beliau, khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tidak boleh pakai gelaran Abul Qasim. Jika kalau sama punya anak laki-laki apalagi mbarep, jangan dinamakan Qasim, tidak, julukannya Abul Qasim, Bapak Qasim, tidak boleh. Walaupun sebagian berpendapat dulu zaman Rasulullah saja, bagian ya sifatnya umum. Nah, kenapa? Karena dulu asalnya orang di pasar manggil ya Abul Qasim, Rasulullah, "Loh, laisa anta turidu." Bukan sampean yang saya maksud. Mau kamu kolak ya. Jadi sehingga yang beruntuk di masa beliau sebagian begitu berpendapat ya. Jadi Abul Qasim ini gelaran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna imro'an, kalaulah bahwasanya ada seseorang ittola'a alaika, dia menginjen, mengintip atau melongok kepadamu, atas kamu,
bi ghairi idnin dengan tanpa izin, fa hadaftahu bi asatin dan kamu melemparnya atau menusuknya bi asatin dengan tongkat, fa faqata ainahu kemudian kamu cukil tuh apa namanya ya, melepaskan ya ainahu mata dia, lam yakun alaika junahun, tidak ada dosa atas kamu, tidak ada masalah. Pokoknya kalau kamu ada orang ngintip, kamu tusuk atau kamu lempar dengan apa namanya tongkat atau dengan yang lainnya ya, terus matanya tercukil, matanya lepas, ora dosa ora apa-apa, tidak ada masalah, insya Allah. Ini juga supaya berhati-hati tentang punya mata ya, jangan digunakan untuk maksiat kepada Allah. Itu sudah selesai bab ini. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Ketika salah sasaran artinya mungkin kena mata juga nggak ada dia, bukan kena matanya tapi telinga nggak ada dianya juga. Ya enggak apa. Biasanya kan orangnya dosa gitu, nginjen ditusuk orangnya noleh kena kupingnya, ya wis beneran. Ya, gitu. Prinsipnya kan orang tidak boleh menggunakan apa ya dirinya sendiri untuk maksiat, ya mata ya telinga untuk dengerin kadang-kadang ya dengerin sesuatu yang tidak perlu didengerin. Ini mau rapat rahasia malah kupingnya tambah ekonomi ya tak boleh ya itu. Jadi kalau masuk ya masuk saja, kalau memang diizinkan ya diizinkan, tidak ya keluar sudah gitu saja. Salam mengajari yang baik-baik, insya Allah ya, gitu. Dan kita lanjutkan babul akilah. Al-aklu itu artinya sama dengan diat atau denda. Al-akilah yang bayar denda. Simpail ya. Hadis 6903. Qala hadatsana Sadaqah ibnul Fadil, qala akhbarana Ibnu Uyainah, qala hadatsana Mutarif, qala sami'tu Sa'biyya, qala sami'tu Abba Juhaifata, qala sa'altu Aliyan radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, hal intakum syai'un, apakah ada pada kalian sesuatu mimma laisa fil Quran, dari apa yang ada selain Al-Quran, bukan dari Al-Quran, bukan Al-Quran. Wa qala maratan, berkata kali yang lain, ma laisa intanas, apa yang tidak ada pada orang banyak. Orang banyak yang disimpan cuma Al-Quran saja. Karena waktu itu ada larangan menulis hadis, dikhawatirkan campur dengan Al-Quran. Waqala, maka berkata Ali, walladzi falaqal habbata, demi dia telah membelah biji, wa bara'an nasamata, dan menciptakan nasamah keturunan, maksudnya demi Allah membelah biji-biji terus tukul ya tumbuh ya. Biasanya kalau bersumpah dengan nama Allah walaupun bunyinya begini tidak apa-apa, tidak harus wallahi ya segitu ya. Warobil Ka'bah, demi pencipta pemelihara Ka'bah, boleh apa? Yang dimaksud prinsipnya demi Allah, yang lainnya tidak boleh. Demi langit dan bumi tidak boleh ya. Ma indana illa ma fil Quran, tidak ada pada kami kecuali apa yang ada di dalam Al-Quran. Illa, kecuali lagi, hanya kecuali selain Al-Quran ada lagi fahman yu'tarajulun fi kitabihi, satu kefahaman yang seseorang diberi dalam kitabnya, maksudnya pemahaman dari Al-Quran. Cara sampean mungkin saiki nggak jenggot minggu lagi, nggih, Quran itu yang jenggote ya ada tulisannya. Itu kefahaman, difahami dari situ. Nah, dulu saya tidak tahu modelnya macam apa ya.
Wa ma fi shahifah, dan apa yang dalam shahifah ini. Jadi ada dua, nomor satu pemahaman dari Al-Quran, nomor dua satu lembaran khusus. Qultu, aku berkata, wa ma fi shahifah, apa yang ada dalam lembaran itu. Qala al-aqlu, denda, maksudnya orang yang mematahkan gigi dendanya apa, mematahkan kaki dendanya apa, gitu loh. Wa fikakul asir, dan tebusan al-asir, tawanan. Wa la yuqtala, dan bahwasanya tidak boleh dibunuh muslimun, seorang muslim, bikafirin, dengan sebab membunuh orang kafir. Membunuh orang kafir harbi, ya malah diperintah. Ini maksudnya kafir-kafir walaupun kafir dhimmi, ya itu tidak dikisos gitu. Walaupun balasannya cukup berat. Orang yang membunuh orang kafir dhimmi itu tidak bisa masuk jannah, ada bunyi gitu ya di sebagian riwayat gitu, tapi tidak dikisos karenanya. Wallahu alam ya. Jadi ya di masa ini Ali bin Abi Thalib pernah ditanyakan tentang, kamu ada ndak selain Al-Quran atau selain yang dimiliki oleh orang banyak itu? Ndak ya, yang ada nih ada, kecuali ini loh ya. Nomor satu Al-Quran sudah paham, sudah maklum Al-Quran. Yang kedua paham kepahaman tentang Al-Quran ya. Yang ketiga ada satu lembaran isinya soal denda, kemudian tebusan tawanan, dan ada lagi ini salah satunya orang Islam tidak dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir. Satu bab cuma satu hadis. Tembar syariat kayaknya nih pun lali nek ra dibaleni. Bab janinil mar'ati, bab janinnya perempuan. Artinya bayi yang di dalam kandungan kemudian dilempar mungkin terus bayinya mati. Ada dendanya itu ya. Gitu. Hadis 6904, qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik wa hadatsana Ismail qala hadatsana Malik qala an ibn Syihab qala Nabi Salamah ibni Abdirrahman qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ana imra'ataini min Hudzail, bahwasanya ada dua perempuan dari suku Hudzail. Hudzail nama suku. Ramat ihdahuma al-ukhra, melempar salah satu dari keduanya kepada yang lain. Wa torohat janinaha, maka menggugurkan janinnya. Faqadha, maka menetapkan siapa Rasulullah SAW biha padanya, pada maksudnya dendanya menggugurkan janin tadi, bihurratin, dengan guroh, memerdekakan budak. Dengan apa? Budak abdin au amatin, baik budak laki-laki atau budak perempuan. Ini untuk gelut juga ada, Masya Allah. Iya. Lempar batu, kena perutnya, janinnya mati. Nah, ini kena denda. Saat ini budak sudah tidak ada. Iya. Tidak ada budak. Susah kalau ya, tidak usah gelut ya, sesama muslimah tidak perlu gelut. Hadis 6905, qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Wahib qala hadatsana Hisam qala Nabi qala anil Mughirah bin Syu'bah qala Umar radhiyallahu anhu istasarahum, bahwasanya Umar itu minta isyarat, minta masukan, bermusyawarah dengan mereka fi imlasil mar'ah, tentang imlasil mar'ah. Imlas ini ya tadi tentang apa namanya, pengguguran janin atau kehamilan itu ya. Jadi dipukul perutnya untuk batu apa dengan tangan apa dengan apa, terus bayinya mati.
Waqala Mughirah berkata, qadha telah menetapkan bikin keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ghurrah dengan ghurrah. Di budak ya, abdin atau amatin. Budak laki-laki atau budak perempuan. Itiman yashadu ma'aka. Datangkanlah orang yang menyaksikan bersama kamu tentang imlas ini. Jadi siapa yang menyaksikan bersama kamu? Nah, gitu. Hadis 6906 fasahida maka menyaksikanlah Muhammad bin Maslamah annahu syahidan nabiyah bahwa dia mendengar menyaksikan Nabi SAW qadha bihi menetapkan dengannya. Artinya dengan apa? Budak tadi sama gitu. Jadi kalau sudah di zamannya Umar sudah mulai butuh saksi siapa yang mendengar hadis ya selain dia. Dari sini juga kita dapatkan bahwa tidak semua sahabat itu menguasai semua hadis, walaupun Umar bin Khattab orang yang top sekaliber beliau pun juga ada hadis-hadis yang beliau belum mendengar, sehingga perlu apa dari yang lain. Sehingga kalau ada peristiwa baru Umar bin Khattab ini mencari bukti ya, bukti apakah Al-Quran atau hadis, termasuk kalau beliau ya Umar bin Khattab biasa menjadikan orang-orang yang ahli di bidang Al-Quran untuk menjadi ahli musyawarah. Terus saya mungkin anggota apa DPR atau MPR nanti itu yang dimintakan ya kehati-hatian beliau, masya Allah ya. Kalau orang baik-baik itu gitu, dia yang dijadikan orang di kanan kiri orang baik-baik, sehingga kalau ada amalan yang kurang baik mereka diminta untuk negur ya, negur tujuannya gitu. Mereka membantu untuk korupsi, astagfirullah ya, enggak, membantu untuk menyelamatkan. Kan juga perlu kita pahami ya. Jadi istilah-istilah gitu, orang membantu yang sebenarnya bagaimana ya, misalnya mencintai keluarga, mencintai bagaimana toh. Nah, kalau kita ini berpatokan Al-Quran dan Sunnah ini intinya membantu itu untuk kepentingan penyelamatan di akhirat. Itu namanya membantu yang sesungguhnya. Kalau tidak ya bantu untuk berbuat maksiat berarti itu menjerumuskan. Ini kalau Umar bin Khattab tidak, ini orang-orang sekelilingnya ini orang-orang yang paham Al-Quran, entah muda entah tua, pokoknya yang ngerti Quran, yang pointer, itu jadi musyawarah, ahli musyawarahnya. Dia beliau biasa meminta isyarat ya, istisyarah ini ya. Bagaimana ini ada orang perempuan berkelahi, jadi dilempar batu perutnya, terus janinnya mati. Bagaimana? Belum tahu, tanya orang-orang gimana? Itu kalau diputuskan pokoknya beda, harus memberikan budak. Dengan siapa kamu mendengar? Ya, cari saksi untuk meyakinkan, karena dia tidak mendengar juga. Dan jika nanti di yang lainnya kan pernah Abu Musa datang minta izin, assalamualaikum yang telu, terus pergi. Dia sibuk, marah sibuk, terus keluar. Mana? Tadi kok terus udah pulang jadi parah nih. Salam terus datang begini, saya mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang datang salam 3 kali tidak dijawab ya pulang. Siapa kamu dengar dari itu? Harus cari saksi, boleh saksi. Siapa yang mendengar? Karena Umar tidak mendengar hadis itu, gitu loh ya. Cari. Bayangkan kalau seperti sekelas Umar bin Khattab saja belajar hadis nyari-nyari gitu. Nah, kita sing ra ngerti apa ora gelem ngaji. Iya. Tak kenemenen toh. Ya, kebangetan gitu enggak mau ngaji itu artinya. Itu ilmu kita belum surah apa-apa, belum apa-apa ya. Itu perlunya orang belajar ya, belajar ngaji itu begitu, masya Allah. Itu tidak kurang Rasulullah saya juga gitu. Rasulullah saja pengen dengar orang lain gitu, pengen bacakan ayat Al-Quran sampai yang diminta waktu kalau tidak salah bin Mas'ud ya Rasulullah aqra'u alaika wa alaika unzilat,
apa saya bacakan kepada engkau, Quran turun sama sampean kepada engkau ya? Tidak, saya pengen mendengar dari orang lain. Subhanallah. Ya, gitu. Itulah yang perlu kita ikuti ya, kita perlu belajar. Ya. Hadis 6907 qala hadatsana Ubaidullah ibnu Musa qala Nisam qala Nabi qala anak Umar, bahasa Umar nasa dan nasa, mempersaksikan kepada banyak orang. Galaan suduka bilah ya gitu. Man ya sami'an nabiya, siapa yang pernah mendengar Nabi SAW qadha menetapkan fisikti dalam soal keguguran anak. Gugur itu karena kelahi. Faqala al-Mughirah ana sami'tuhu. Mughirah berkata, saya mendengar beliau bersabda gitu. Qadha, beliau menetapkan padanya bi ghurratin, dengan gurah budak, abdin au amatin, baik laki atau perempuan. Qala itu man syahadu maka. Umar berkata, datanglah orang yang menyaksikan bersama kamu ala hadza atas ini. Waqala Muhammad bin Maslamah, maka Muhammad bin Maslamah mengatakan, ana asyhadu, aku menyaksikan ala Nabi SAW bimisli hadza, dengan semisal ini. Jadi sudah pakai saksi, masya Allah, untuk membuktikan kebenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi sekarang, hadisnya nanti, hadis palsu kok jojo. Jangan-jangan hadis hadis yang maudhu, ya itu diperlukan ya. Makanya kalau para ulama biasanya jawabnya pakai hadis riwayat sopo. Syukur kalau perlu di hadis misalnya Bukhari kitab apa, bab apa ya, hadis berapa, masya Allah ya. Itu kalau sekarang kan pun modern ya, modern boleh kan samilah biasanya gitu, walaupun juga ya ada di beberapa tempat, banyak tempat di samilah itu salah, tidak tahu sengaja atau tidak sengaja ya, wallahu alam ya. Sering-sering ada perbedaan. Makanya kalau alisat samilah ini hanya sekedar untuk mencari saja, cari gen gampang, nanti sudah ketemu baru dicek dengan kitab-kitab yang sudah tercetak, baru ditulis nanti gitu ya, untuk meyakinkan bahwa sebuah tulisan itu benar gitu. Sebab kalau tulisan kan sudah ada pemeriksanya ya, diperiksa walaupun juga kadang-kadang masih cewek juga, biasa namanya manusia ya. Hadis 6908 qala hadatsani Muhammad ibnu Abdillah qala hadatsana Muhammad ibnu Sabiq qala hadatsana Zaidah qala hadatsana Hisam ibnu Urwah qala Nabi anu sami al-Mughirata ibnu Syu'bah yuhadisu an Umar anu istasarahum, bahwasanya Umar itu minta isyarat kepada mereka bi imlasil mar'ati, dalam imlasil mar'ah semisalnya. Imlasil mar'ah tadi ya, jadi pengguguran janin ya gitu. Bab berikutnya babul janinil mar'atah, janinil mar'ati, bab janinnya perempuan, wa anal akla alal walid, bahwasanya denda itu atas bapak, wa asobatil walid, dan asobah dari bapaknya, la alal walad, tidak atas anaknya. Hadis 6909. Nek sini kan denda-denda rapati usum gitu, atau denda mungsak orang mati gitu, dendanya ada yang mau minta maaf hari 3 yuta 10 yuta gitu. Kalau ada itu apa jenis asuransi ya, paling 25 juta gitu gitu. Padahal denda itu mahal ya, dendanya orang meninggal itu 100 onto. Kalau 1 onto 35 juta ya berarti 3,5 M. Wah, sing kuat bayar ya sing sugih-sugih tok ya. Makanya harus dipikul banyak orang. Itu kalau orang ya. Tapi kalau janin
lain ya. Hadis 6909 qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala hadatsana Lais qala Ibnu Syihab qala an Sa'id bin Musayyab qala Nabi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada menetapkan fi janin imra'atin dalam janinnya perempuan min Bani Lahyan dari Bani Lahyan bi guratin dengan gurah. Tadi saya dengan budak ya abdin aw amatin, budak laki-laki atau budak perempuan. Tsumma innal mar'ata, kemudian sesungguhnya perempuan alati qada 'alaiha yang Rasulullah menetapkan atas dia bigurah dengan gurah tadi. Tufiat meninggal. Jadi ini sing dikon bayar gurah meninggal kon bayar budak. Wa qada maka menetapkan Rasulullah SAW anna mirasaha bahwasanya warisan untuk perempuan tadi libaniha untuk anak-anaknya wa zaujiyah dan suaminya wa anal akla dan bahasanya denda itu ala asobati atas asobahnya. Jadi ini asobah itu keluarganya, suaminya tidak bertanggung jawab malahan Masya Allah dapat warisan suaminya sama anak-anaknya tapi yang bayar denda karena dia wajib bayar denda karena melempar perutnya perempuan yang hamil gugur ya harus bayar budak. Sing suruh bayar adalah keluarganya, asobah dari bapaknya perempuan ini. Angel nih. Nah, ini rapati usum kata ini. Misalnya suaminya sing dituntut enggak, di sini enggak. Ya. Makanya keluarga besar asobah ini bertanggung jawab. Kok tanggung jawab kenapa ya? Namanya keluarga itu cara wong Jawa itu cawe-cawe ngono. Ora kok terus dibiarkan saja enggak. Kalau di sini kan apa ya? Egonya tinggi, ya. Ponakane barang sing ngene ora digagas ngono padahal masih keluarga, ya. Gitu. Dulu pernah belajar faraid nggih. Nggih. Pernah toh? Mosok tok lali. Sudah kok. Dulu sudah tak kayak soal barang dulu. Ya. Kayak soal. Mengerjakan soal ya. Itu asobah itu ya itu asobah itu ini apa? Asobati ini asobah bapaknya ya. Gitu. Bukan kepada anaknya ya. Anak kan masih kecil itu anak-anak yang ya, bukan anaknya perempuan itu ya, tapi yang berkewajiban adalah asobah dari bapaknya. Ini kalau zaman punya anak ya anaknya dididik baik-baik, jangan sampai nanti terus enaknya sendiri jadi apa namanya tukang keprok ngoprok wong enaknya tidak boleh ya, harus dijaga atau nanti motoran terus ngebut ya nabrak orang tidak sengaja meninggal tidak sengaja itu bayar denda itu ya harus dengan denda dendanya ya bayar diat itu kalau tidak sengaja itu tidak bisa dikisos kalau sengaja dikisos kalau keluarganya tidak terima dikisos ya padahal ya itu dendanya kan mahal ya. Jadi tidak mudah-mudah orang gampang kalau Indonesia dok mati innalillah. Ya, gampang bunuh orang ya, gitu. Ini suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya. Ini anaknya sing bunuh sendiri, astagfirullah. Ya. Dengan enak saja ya. Tidak boleh gitu, ya. Hadis 6910 qala hadatsana Ahmad ibnu Shalih qala hadatsana Ibnu Wahbin qala hadatsana Yunus qala an Ibnu Syihab qala an Ibnu Musayyab wa Abi Salamah ibn Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu qala iktatalat imra'atani berkelahi dua orang perempuan min Hudzail dari suku Hudzail seperti di atas tadi ya faramat idahumal ukhra bihajarin maka melempar salah satu dari kedua perempuan tadi kepada yang lain dengan batu walang watu
Faqatalatha, terus membunuh perempuan yang satunya yang dilempar batu. Wa ma fi batniha, dan apa dalam perutnya, mati sak bayak-bayake karena hamil. Hamil iso gelut tok piye. Masyaallah. Fahtasamu, lantas mereka bertengkar ila kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadha, maka beliau menetapkan anadiyata zaninaha huratun, bahwasanya tebusan janinnya itu adalah budak perempuan, budak abdun aw walidatun, baik budak laki-laki maupun budak perempuan. Wa qadha, dan menetapkan juga beliau anadiyatal mar'ati, bahwa diatnya perempuan itu ala akilatiha, atas akilahnya tadi, asobahnya tadi sama ya, itu. Jadi memang asobahnya ada perlunya, dia bisa dapat warisan tapi juga apa bertanggung jawab juga, memikul ya, sehingga ada tanggung jawab keluarga itu ada. Kayak mereka dulu kalau orang-orang sana kencang hubungan kerabat itu kuat sekali, beda dengan di sekitar kita ya. Kita kira itu malah warisannya rebutan, anaknya ada masih disantet ya. Astagfirullah ya, itu kadang-kadang sampai begitu ya. Tidak begitu mestinya ya. Bab manista'ana abdan aw sobian, bab orang yang minta tolong kepada budak atau sobi, anak kecil. Wa yudkaru, dan disebutkan, ini yang dikatakan sigoh tamrid begini, itu dengan wakola gitu dan sebagainya ya. Kalau yudkaru atau hukia gitu namanya sigoh tamrid ya. Sigoh begini ini yang namanya mu'alak, karena tidak ada sanadnya, awal sanad gugur, namanya mu'alak. Itu kalau di Sahih Bukhari ini ada yang dhaif, cuma kan dimasukin kitab sahih, dhaifnya tidak terlalu saya gitu ya. Tapi kalau bentuknya jazm, menetapkan ya, itu ulama menganggap itu sahih, wallahu a'lam. Wa yudkaru, dan disebutkan anak Ummu Salamah ba'asat, Ummu Salamah mengutus ila mu'alimil kutab, kepada pengajar kutab. Kutab itu sini ya semacam madrasah gitu loh. Kutab dulu biasanya orang-orang gitu. Jadi konon sebelum masuk sekolah dasar kan SD itu masuk kutab dulu, masuk madrasah gitu. Sehingga makanya ada pelajaran ini nahu yang ibtidai sana. Jadi kan ada nahu ladhi ya, ibtidai itu asal dari sana juga. Itu untuk kelasnya kalau sudah kelas Quran kelas sanawi. Jadi mereka di kutab tadi sudah hafal Quran, nanti baru masuk SD gitu. Gitu. Yang ini kan enggak ya. Ini masuk MI masuk sanawi hafal 2 juz saja sudah wangel golaannya, susah ya. Gitu. Sana biasa begitu ya. Ib'as ilayya, maka bangkitkanlah, utuslah kepadaku gilmanan, anak-anak yang fusuna suf, mereka bisa membersihkan atau menyebul suf itu hulu atau hul ya. Wala tab'as ilayya huron, dan kalian jangan mengirimkan kepadaku seorang budak gitu. Jadi mas ini di bab minta pertolongan kepada budak ya. Nah, kenapa ya kok Ummu Salamah mensyaratkan yang tidak merdeka atau budak ya, itu kalau ini orang merdeka ya gitu, kalau ada apa-apa tanggungannya berat ya. Kalau orang mempekerjakan orang kan jadi jamin ya keselamatannya gitu. Jadi di beberapa bagian tertentu saja. Nah, sehingga ini cari yang budak saja gitu. Wallahu a'lam. Ini kaitannya dengan soal
denda juga, ya. Hadis 6911. Haddatsani Amr ibnu Zurarah qala akhbarana Ismail ibnu Ibrahim qala an Abdul Aziz qala an Nasin qala lama qadima tatkala datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinata di Madinah, akhoda memegang si Abu Thalhah biati dengan tanganku takone Anas. Abu Thalhah ini bapak tirinya Anas, karena Anas bin Malik, ya. Ini Abu Thalhah bapak tirinya Anas, atau Anas anak tirinya Abu Thalhah, ya. Fantolaqobi, lantas dia berangkat bersama aku ila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata, ya Rasulullah, inna Anasan gulamun kayisun. Maksudnya Anas ini anak yang pinter, kayisun, ya. Fal yahdumka, supaya melayani engkau, gitu. Jadi kais ini yang gampang ini gatean, cara sini ya, cerdas, ya, pinter, ya. Fal yahdumka, supaya melayani engkau. Gitu. Sebab sebagian ini Rasulullah menawari siapa yang punya bisa membantu, gitu lah, menawarkan untuk cari pembantu, ya. Maka si Abu Thalhah megang anak tirinya namanya Anas bin Malik. Ya Rasulullah, ini cerdas ini anak saya ini, supaya melayani engkau. Kala berkata Anas, fa khaddamtuhu, maka aku pun melayani beliau, menjadi khaddam beliau fil hadar was safar, baik dalam hadar, tidak bepergian di rumah, was safar, dan waktu bepergian. Wa wallahi, maka demi Allah, ma qala li lisai'in, yang sonatuhu, tidak pernah beliau bersabda kepadaku untuk sesuatu yang aku memperbuatnya, lima sonata hada hakada, kenapa kamu berbuat ini begini, tidak pernah begitu. Anda tidak pernah menegur, itu kamu begini kan, kenapa, tidak pernah. Jadi Anas berbuat sesuatu dibiarkan saja, tidak pernah dipaidu. Oh, dipaidu bahasa Indonesia, dicela, tidak pernah dicela itu oleh Rasulullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala lisai'in, dan tidak pula untuk sesuatu yang lam asna'hu, aku tidak memperbuatnya. Lima lam tasna hada hakada, kenapa kamu tidak membuat ini begini, kok ini tidak kamu beginikan, kenapa, tidak pernah berkata begitu Rasulullah. Masya Allah, ya. Nah, ini itu tentang akhlak Rasulullah. Orang gampang maido, tidak gampang menyalahkan orang, gitu. Di samping juga Anas memang anak yang cerdas. Orang dicelakan tidak enak, ya. Cari baiknya saja, wah ini bagus, ini, ya. Gitu. Terutama anak-anak, kalau baik itu disanjung, seneng. Yang kurang baik dibiarkan saja. Itu artinya apa namanya, itulah kelembutan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu. Tak pernah menegur pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Di samping memang anaknya cerdas seperti yang dikatakan oleh Abu Thalhah, pinteran sudah tak perlu ya, terpangerten gitu, butuhnya apa sudah ngerti. Kalau orang itu sudah terbiasa gitu, sing ora biasa dingak-dinguk. Ya, sempat saat ini pernah manggil beberapa anak mahat. Kamu lihat, nak ini kamar mandi ini dengan itu, mak kamu bandingkan, ada bedanya enggak? Tidak, ada Ustaz, apa ini? Bahkan jadi sama aja Ustaz, sama-sama bersihnya aja. Gila. Udah nyawang raiso. Itu kalau lihat apa namanya kamar mandi yang dipakai Ustaz dengan yang dipakai anak,
Jadi sebenarnya lihat ora roh, sama saja, sama-sama bersih. Masya Allah. Bagian tahu, oh iya ini ada keraknya gini. Sehingga orang bisa minta guys kan oleh minggir. Tapi saya mulang kowe aku jadi, tidak bisa ngajar kamu. Roh bedanya, tidak tahu bedanya. Bersih sama kurang bersih tidak tahu bedanya. Masya Allah. Iya. Orang kadang punya kebiasaan gitu. Merasa wah itu sudah lebih bersih dari kamar mandi saya, dan ini wis resik banget padahal masih kotor. Gitu, menurut orang beliau masih kotor gitu ya. Nah, ini kalau orang sudah paham, tidak ada masalah, yang pintar-pintar kan tahu ya. Cerdas gitu. Babul ma'din jubarun wal bi'ru jubarun. Bab nang ma'din tambang, jubarun bebas, maksudnya bebas tuntutan. Wal bi'ru jubarun, sumur juga bebas. Maksudnya apa? Bab ini kalau orang bekerja di tambang, kemudian maaf misalnya terus apa namanya ada kecelakaan jugruk gitu, orangnya meninggal, itu apa namanya juragane rasa dituntut. Misal orang ngeduk sumur, ya. Terus nanti tiba-tiba ada kecelakaan, pokoknya enek gas apa-apa terus orangnya meninggal, karena itu tidak bisa dituntut gitu. Maksudnya jubar di sini ada bebas apa? Bebas tuntutan, bukan bebas zakat. Ya. Hadis 6912 qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala hadatsana Lais qala hadatsana Ibnu Syihab qala Sa'id bin Musayyab wa Abi Salamah ibn Abi Rahman qala Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ajma' juruha jubarun. Al-ajma' ini apa? Binatang ini, binatang ternak. Al-ajma' ya. Binatang atau hewan ya. Itu juruha lukanya jubarun, bebas tuntutan. Wal bi'ru jubarun, sumur juga gitu, artinya orang yang gali sumur jubar wa ma'dinu jubarun. Wa rikas, dalam soal rikas itu peninggalan orang dulu, orang kuno, itu al-humus 1/5. Jadi kalau ada orang-orang dulu biasa meninggalkan apa perhiasan apa begitu, terus ditemu oleh orang-orang belakangan, ya kadang ada apa namanya rumah apa kampung yang sudah dihancurkan semua. Nah, terus nanti satu saat ternyata ada benda timbunan di situ, nemu ya bekas kampung yang dihancurkan itu ya. Nah, itu ada benda ini, kalau nemu begitu tidak tahu pemiliknya, nah, ini diambil 1/5 untuk zakat, selebihnya silakan dimanfaatkan. Jangan seperti di negeri ini dulu pernah ada Klaten, salah saya lupa itu, ada orang duker-duker gitu di tanahnya miliknya, nemu emas satu, terus karena dia takut dilaporkan, malah orang ditangkap, dikebuki. Ini tidak mungkin, ini segini tidak mungkin satu, ini mesti harus 2 sak setel ngono. Padahal namanya sitok tok kuwi. Enggak tahu wis. Wah, malah karepe ditolke gen oleh hadiah ngono, malah di wis. Terus sekali yang lain katanya ketemu lagi satunya, ketemu gini-gini. Kalau tidak berani, wah gue gebukine loro kabeh gitu. Masya Allah ya. Nah, ada tak cerita-cerita, diam-diam saja nemu emas sudah ya, diambil 1/5, diketoki dadi 5, ambil 1/5 gue zakat sudah ya. Yang 4/5 dimanfaatkan sendiri, halal, tidak apa-apa. Nggih. Kamu tidak usah lapor sama siapa-siapa, diam-diam saja. Gitu kalau nemu. Oh, wah aku kok dulu. Nah, enggak usah, bisa gitu saja, diam-diam nemu terus begitu saja, sudah. Ya. Nah, kembali jadi ini kalau ajma ada ternak ya, misalnya ada sapi, apa kerbau, apa unta.
tiba-tiba nyelentak wong cocok. Wonge kena nyedak-nyedak kena. Ya aja nyedak-nyedak karena lukanya bebas. Lah sapi tidak berakal, ya kamu jangan deket-deket. Ya. Gitu. Itu kalau ternak itu ya lukanya bebas gitu. Artinya orang yang kena itu tidak bisa dituntut pemiliknya karena kecuali kalau harus dituntun ini alon-alon jogo sih nanti ada lagi hukumnya tersendiri ya gitu. Bikin sumur tadi sudah termasuk apa orang kerja di tambang ya kadang-kadang ada musibah gitu. Buat tambang pasir, buat tambang emas, buat tambang apa ya tambang ini kan duduk kiri ya gitu. Nah, terus kadang-kadang ini orang tak blek orangnya kena terus mati ya wis ya tidak bisa dituntut ya mestinya kan hati-hati gitu ya sudah ternyata ada musibah ya sudah wallahu alam ya tapi kalau rikas ini 1/5 sudah. Babul ajma' jubarun hidayah ajma' jubarun tapi diubah saja. Wa qala Ibnu Sirin kanu yudamminuna minan naf'ah adalah mereka kata Ibnu Sirin mereka itu menjamin dari naf'ah. Naf'ah ini sepaan apa? Sepaan binatang. Nek wong Jawa ngaran nyelentak. Oh, bahasa Indonesia apa? Nyepak kaki jebret ini. Sepaan dari binatang. Nek wong Jawa sama sing cocok kuwi nyelentak, cetek. Iya. Gitu. Wa yudaminuna min raddil inan dan menjamin dari raddil inan. Inan ini apa namanya? Kendaraan yang inan kan di ini, apa namanya? Keluh ya di keluh itu loh ya dari menarik pesan inan itu ya gitu. Jadi kalau sudah dikekang kasih gojek ini sih buat ya ini jamin kalau gitu ya. Yang pertama tadi ada lahannya Ya. Yang mana? Kanu itu layu dominuna atau yudominuna. Kalau di tempat saya ini ada lahannya. Ya, layu dominuna ya, tidak menjamin. Yang pertama. Oh tadi saya bacanya keliru. Kanu layu dominuna ya. Tadi yudominuna. Oh nggih keliru. Lane ora kawaca. Ya. Jadi Ibnu Sirin berkata kanu layu dominuna minan nafah. Mereka tidak menjamin dari sebab sepaan tadi, sepaan dengan kaki, ya kakinya binatang. Wa yudominuna min raddil inan dan mereka menjamin kalau rodda ini menolak menarik apa namanya kendalinya tadi. Maksudnya apa? Jadi kalau orang itu naik kuda, naik apa? Naik unta yang dikasih apa namanya? Dikasih kendali, dipegang biar nyerentak gitu loh. Sengaja seolah-olah ada kesengajaan gitu. Ini jamin kalau gitu. Ya. Jadi kan apa namanya? Binatang kan biasa dikendalikan oleh apa namanya? Pemiliknya. Kalau sengaja ditarik apa namanya? Tarik kekangnya itu biar nyepak. Lah itu kalau gitu sengaja, ada kesengajaan. Kalau enggak ya enggak. Maksudnya gitu ya, radil inan ini ya. Gitu. Waqala Hamad berkata la tudman dan tidak dijamin an-nafhah sepaan ya illa ayan husa insanun ad-dabah kecuali kalau bahwasanya dia menusuk
ya nagosa ini seseorang adaba kendaraannya, maksudnya sama tadi. Jadi kalau memang sengaja ditusuk apa dipukul biar nyepak itu, nah itu kena denda kalau gitu. Itu. Kalau enggak ya enggak, iya. Prinsipnya ada kesengajaan diperbuat ya supaya ini binatangnya menyepak orang. Nah, itu kalau gitu dianggap apa kena jaminan, harus jamin itu. Kalau enggak ya. Tahu bedanya guys? Jadi bedanya itu ada kesengajaan dengan tidak. Sebab kalau binatang kan kalau sudah biasa memegang kan, ini suruh ini kan lari cepat kan ada ya, biar lambat, malah biar tidak tahu ada cara biar nyepak orang ya. Tidak tahu kalau mungkin diajari kalau perang ya, perang kan bisa sengaja binatangnya juga ikut tidak perang mungkin saja. Kalau sengaja tidak ada perang tidak apa terus biar gitu biar nginjak orang ya, dia kan sengaja, ada kesengajaan, maka dia harus menjamin kerugiannya. Wa qala Sureh, berkata Sureh, la tutman ma'akobat, tidak dijamin apa yang mengakibatkan ya, an yadriba, dia memukul ya, fatadriba birijliha, lantas binatang itu memukul dengan kakinya. Kalau ini Sureh begitu, tidak dijamin kalau gitu. Wa qala Hakam wa Hamad idza saqam mukari, Hakam dan Hamad mengatakan apabila mukari, orang yang menyewakan ya, menggiring himar alaihi imra'atun, di atas himar tadi ada seorang perempuan, dituntun gitu kan apa namanya himarnya, fatahiru, lantas tersyukur, la syai'a alaihi, tidak ada sesuatu atasnya. Jadi maksudnya kalau ada ini orang menyewakan, selain di tempat-tempat wisata kan ada ya, menyewakan kuda itu dituntun oleh apa namanya oleh penyewanya oleh yang menyewakan ya. Terus yang naik perempuan, orang iso nunggang, ini terus jatuh sendiri lah. Yang ngono ya tidak bisa dituntut gitu. Wis dituntut alon-alon pelan-pelan ya, masih jatuh lah, ini orang iso belum bisa naik ya. Gitu. Terus gimana? Waqala Sa'bi idza saqata dabatan, apabila menggiring, menuntun ya dabatan kendaraan binatang, wa'at abaha, lantas dia memayahkannya, memayahkan kendaraannya, bahwa dominun lima asobat, maka dia menjamin itu apa yang mengenai itu. Jadi kalau memang ada kesengajaan biar prinsipnya ada kesengajaan biar nanti mencelakakan orang, itu yang harus menjamin. Wa in kana khalfaha, jika dia di belakang yang mutarosilan dan pelan-pelan ya, lam yatman, dia tidak menjamin. Jadi prinsipnya sini wallahu alam, kalau ini ada kesengajaan biar mencelakakan orang, ini harus jamin. Tapi kalau tidak ada kesengajaan ya enggak. Kalau memang binatang ya tidak punya akal ya itu. Ini hanya pendapat-pendapat saja, pendapat-pendapat dari para ulama gitu. Bukan hadis maksud saya ya. Hadis 6913, qala hadatsana Muslim, qala hadatsana Syu'bah, qala Muhammad ibn Ziyad, qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-ajma' sudah binatang ternak tadi ya, akluha jubarun, dendanya itu bebas, wal bi'ru jubarun,
Sumur juga begitu, bebas tuntutan. Wal ma'dinu jubarun, dan tambang juga itu, kerja di tambang itu bebas kalau ada kecelakaan ya, bebas tuntutan. Wa birikas al humus, dalam soal rikas itu kena kewajiban bayar zakat 1/5. Rikas sudah tadi di atas, jadi ini peninggalan orang-orang terdahulu. Babu ismi man qatala dhimmiyan bi ghairi jurmin. Bab orang yang dosanya orang yang membunuh orang kafir dhimmi, yang kafir yang dilindungi, dengan tanpa dosa, tanpa kesalahan ya. Hadis 6914. Qala hadatsana Qais ibnu Hafs, qala hadatsana Abdul Wahid, qala hadatsana Hasan, qala hadatsana Mujahid, qala Abdillah bin Amr, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala nafsan muahadan, barang siapa yang membunuh jiwa yang dilindungi, gambarnya muahad ini ada perjanjian dilindungi ya, muahad ini. Lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan membau baunya jannah, tidak akan mendapatkan baunya jannah. Wa inna rihab, dan sesungguhnya baunya jannah itu layu jatuh, sungguh bisa didapat min masiroti arba'ina aman, dari perjalanan 40 tahun, insya Allah. Jadi masih berjalan menuju jannah 40 tahun baru sampai baunya sudah dapat ya. Zaman pakai parfum berapa jauh ya, parfum yang paling menyengat berapa jauh? 10 meter. Oh, ratekan ya. Di prinsipnya kalau orang yang sudah dijamin ya, adakan perjanjian, bayar di jizyah misalnya, untuk dilindungi oleh umat Islam, terus dibunuh padahal ranti dosa apa ya, itu pembunuhnya tidak akan mendapatkan baunya jannah, walaupun bisa didapat 40 tahun sebelum sampai ke jannah itu sudah mendapatkan baunya. Bab layuk talu muslimun bil kafir, bab tidak dibunuh seorang Islam dengan sebab membunuh orang kafir, maksudnya tidak dikisos. Hadis 6915, qala hadatsana Ahmad ibnu Yunus, qala hadatsana Zuhair, qala hadatsana Mutarrif, qala anna Amiron hadatsahum an Abi Juhaifata qala qultu li Ali, aku berkata kepada Ali, wa hadatsana Sadaqah ibnu Fadl akhbarana ibnu Uyainah hadatsana Mutarrif sami Sa'bi yuhadisu qala sami Abi Juhaifah qala sa'altu alian. Ini sanad lain ya, dua sanad ini. Kalau di atas tadi qultu li aliin, di sini sa'altu alian bunyinya gitu. Radhiyallahu hal intakum syai'un, apakah pada kalian ada sesuatu yang mimma laisa fil Quran, sesuatu yang dari apa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Waqala Ibnu Uyainah maratan ya. Ibnu Uyainah mengatakan pada satu kali yang lain ya. Itu kan ada Ibnu Uyainah sanad yang kedua ya. Yang sanad pertama tidak ada Ibnu Uyainah. Maratan malaisa mintanas, apa yang tidak ada pada banyak orang ya. Faqala, maka Ali berkata, walladzi falaqal habbata wa bara'an samata, demi yang telah membalah atau menumbuhkan biji-bijian ya, dan menumbuhkan keturunan, menciptakan keturunan. Ma indana illa ma fil Quran, tidak ada pada kami kecuali apa yang ada di dalam Al-Quran, illa kecuali lagi
fahman yu'ta rajulun fi kitabihi, di atas sudah ada ya, satu kefahaman yang seseorang diberi dalam kitabnya. Wa ma fi shahifah, dan apa yang dalam lembaran ini. Kultu, aku berkata, wa ma fi shahifah, apa yang dalam lembaran itu. Qala al aqlu wa fakakul asir, denda dan tebusan tawanan, wa la yuqtala muslimun bi kafirin, dan bahasanya tidak dibunuh seorang muslim dengan sebab membunuh orang kafir. Sudah di depan tadi sudah ada di hadis yang awal tadi, isinya sama. Cuma biasanya sanadnya berbeda biasanya ya, walaupun diulang begitu ya, itu sering sanadnya berbeda. Sangat jarang yang sanadnya sama di Bukhari ini, walaupun isinya hadisnya sama ya. Gitu. Bab idza latamal muslimu yahudiyan indal ghadab, apabila menampar seorang muslim Yahudian, seorang Yahudi indal ghadab, ketika marah. Latama itu mukul pakai tangan, nggih. Nampar cara sini. Rawahu Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 6916. Qala hadatsana Abu Nu'aim, qala hadatsana Sufyan, qala Amr bin Yahya. Qala Nabi Sa'id, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la tukhayyiru, kalian jangan melebihkan atau memilih-milih bainal anbiya, di antara para nabi. Tidak usah kamu lebih-lebihkan, masing-masing punya kelebihan. Walaupun juga nanti kalau para pensyarah itu ya masing-masing punya kelebihan, cuma yang terbaik ya tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Akhirnya begitu ya. Wallahu a'lam ya. Hadis 6917, qala hadatsana Muhammad bin Yusuf, qala hadatsana Sufyan, qala Amr bin Yahya al-Mazini, qala Nabi Sa'id al-Khudri, qala ja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki minal Yahud, dari kalangan orang-orang Yahudi, ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad lutima wajhu, telah ditampar wajahnya. Waqala, maka berkata Yahudi, ya Muhammad. Ini ya saya, jadi kalau orang-orang kafir mengatakan, cowong-cowong mengatakan jangkar, Muhammad. Kalau sahabat saya tidak pernah begitu, manggilnya mesti apa? Dengan panggilan penghormatan, ya Nabi Allah, ya Rasulullah gitu loh. Ini adab memanggil di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang-orang di luar Islam ya gitu. Ya Muhammad, inna rajulan min ashabika minal ansor. Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu ini, dari orang Ansor. Qad latama wajhi, dia sudah menampar wajahku. Saya dikamplengi saya ini. Qala ud'uhu, panggil dia. Kok kalian panggil si Ansor tadi? Fada'auhu, lantas mereka memanggil Ansor yang memukul, menampar Yahudi. Qala, bersabda Nabi, lima latamta, kenapa kamu pukul? Kamu tampar ngapain? Wajahnya kamu tampar ya. Qala, berkata, ya Rasulullah, ini marotu bil Yahud, aku ini lewat, ada orang Yahudi itu. Pasam itu yakul, aku mendengar dia berkata, walastofa Musa alal basar, sumpah demi zat yang telah memilih Musa atas seluruh manusia. Fakultu wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadatni ghadbatun, maka mengenai aku kemarahan, saya mau naik darah, kalau bahasa sini. Falatom tu, tak pukul dia, tak tampar dia. Qala, Nabi bersabda, la tukhayyiruni, kalian jangan melebihkan aku, min bainil anbiya, dari antara nabi-nabi. Fa innan nasa, kan sesungguhnya para manusia, yas'akuna, mereka sama apa kelenger, sama pingsan. Yaumal kiamah, dari kiamat semuanya mati. Fa akunu awwala man yufiku, maka aku Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
man yufiku, awalu man yufiku, permulaan orang yang siuman. Ada pertanyaan saya, Faidah, maka ternyata Nabi Musa, saya mendapati Musa akhidun, sudah memegang bikoimatin, dengan salah satu tiang ya, min kawaimil ars, dari tiangnya ars. Wala adri, aku tidak tahu apa koko beli, apakah dia itu siuman sebelumku, anjuzi juzia, atau dicukupkan bisa kotitur, dengan pingsan waktu di Gunung Tur itu. Bisa klenger, saya kira klenger ya, saya tidak tahu apakah itu atau apa tidak itu ya. Jadi di sini rupanya juga tidak ada kisos, tidak ada apa, wallahu alam ya. Jadi menunjukkan bahwa ini ada orang Islam itu kalau ada apa penghinaan kepada Islam, marah ya, marah karena apa? Karena Islam, itu ya wajar saja. Seperti karena di Jogja ada orang mungkin nggak penak dewe itu ya. Cuma ada yang belani juga, masya Allah ya. Itu katanya begitu, wallahu alam ya. Jadi ya sewajarnya kalau orang-orang Islam, orang-orang beriman, kalau nabinya dihina apa dan sebagainya ya direndahkan, marah karena membela Islam, itu ya wajar saja, baik-baik saja gitu. Wallahu alam ya. Nah, kemudian juga di sini kalau ada orang Yahudi melaporkan dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah memang jadi apa, walaupun diakui atau tidak hanya diakui sebagai pemimpin ya. Karena istilah katanya karena Islam rana gaya negara tidak ada ya. Kalau ini ya orang-orang Yahudi pun berhukumnya, lapornya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan ini yang berkuasa gitu loh ya. Tapi yang namanya hukum itu apa, hukum apa negara itu kan ada teritorialnya yang jelas ya, ada pemimpinnya, ada rakyatnya, terus ada sistemnya, ada undang-undangnya, itu negara sudah ya gitu. Itu definisinya kan begitu ya. Jadi ada daerahnya tertentu dibatasi jelas, rakyatnya jelas ada, pemimpinnya ada, terus aturannya ada, undang-undangnya ada, sistemnya ada, itulah negara ya, itu. Ada sebagian bilang katanya rakyat perintah kon gawe negara itu tidak ada ya. Tapi kalau orang menjalani Islam dengan baik ya, itu sudah jelas mesti ada apa namanya, ada aturannya. Jadi pemimpinnya siapa, aturannya pakai Quran hadis ya, jelas ya. Terus daerahnya tertentu ya, itulah negara sudah. Baik, sampai akhir kitab, insyaallah nanti ganti kitab ya. Ini sudah jam saya pas jam 9.30 ya, waktunya istirahat. Iya, ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana? Oh, tanaman itu kalau di hadisnya ada, kalau siang hari yang harus menjaga pemilik tanaman, kalau malam hari yang harus menjaga yang punya ternak. Aturannya gitu yang diantar oleh Rasulullah. Jadi kalau siang hari, cuma ya beda dengan di sana ya. Di sana memang ada apa, penggembalaan yang sifatnya umum gitu, gembala gitu. Orang yang punya tanaman kalau siang suruh jaga, jaganya makanya kadang-kadang pakai anjing apa itu untuk menjaga ya. Nah kalau malam, terus yang malam yang mestinya sapi-sapi kambing dikandangkan semua, tidak. Kalau malam-malam terus makan tanaman lah, ini yang harus nanggung yang punya tanah, punya apa, ternak. Tapi kalau siang-siang ya yang harus dijamin menjaga pemilik tanaman. Itu dalam hadis begitu. Dan mereka kita jual ke repot, tidak ada tempat gembalaan kok di sini. Tentunya akan menyesuaikan daerah.
sebagian daerah. Wallahu a'lam. Ya. Jadi Nabi Musa ini kan waktu menghadap Allah di Gunung Tur bersama itu kan sempat kelenger itu ya, yang dikatakan fa innastaqarra makanahu fasawa zaroni, itu kan sudah kelenger waktu itu ya. Apa cukup dengan itu sehingga di akhirat tidak kelenger lagi, tidak mati lagi? Rasul tidak tahu, gitu maksudnya ya. Yang jelas semua meninggal semua, kelenger semua. Rasul pertama kali, tapi Nabi Musa sudah gondelan dulu waktu ngangkul gandol, jadi gandol cakai ares sudah di situ. Makanya saya tidak tahu apakah ini siuman sebelumnya atau tidak pernah kelenger lagi karena sudah kelenger dulu waktu di dunia gitu, di Gunung Tur itu gitu. Ya. Ya. Jadi yang berkenaan dengan hukum yang dengan pemerintahan Buddha itu, kemudian tadi disebutkan sudah tidak ada pertukaran lagi. Kemudian penggantinya apakah pakai uang atau sedangkan nilai Buddha sendiri sekarang nggak ada? Nah itu yang saya belum tahu. Wallahu a'lam. Itu saya kira dendanya apa enaknya? Itu dia sini juga tidak pakai aturan Islam, jadi agak susah ya. Karena kan tidak pakai apa aturan Islam juga di Indonesia ini. Kalau pakai Islam ya sini. Wallahu a'lam. Kalau itu ya di harga budak kan dulu sebenarnya juga ada apa gambaran gitu ya. Seperti misalnya Bariroh itu budak perempuan ya. Budak perempuan saja nilai 9 ukiah, dicicil selama 9 tahun. Satu apa untuk perkiraan saja. Atau ukiah zakat itu kan 5 ukiah. Ya. 5 awak. Nilainya sekarang kira-kira sekitar 80 juta. Akeh. Nah, kalau ini 9 awak berarti hampir 2 kali. Hampir 2 kali nisab. Kira-kira mungkin 150 juta gitu. Akeh. Nggih. Diberikan ke korban tadi. Iya. Denda saya diberikan pada keluarga korban. Kan orang kehilangan apa namanya keluarga ya. Ya baik, saja dulu. Silakan istirahat ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim walhamdulillahirabbil alamin.